آمين. والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا Salajengipun Imam sholat jenazah sebagai musuh saking Pelangi Sleman Mai Soeharto. اغسله بالماء والثلج والبرد وطهره من الذنوب كما يطهر الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا اذا وصلنا الى ما صاروا اليه. اللهم ثبتنا وثبتهم بالقول الثابت واجعلنا من الذين يحاسبون حسابا يسيرا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين آمين. انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami muliakan, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita saksikan tadi yaitu wafatnya seorang ulama yaitu putra dari seorang ulama. Beliau bernama Kiai Haji Asyim Nawawi. Ya, Kiai Haji Asyim Nawawi ini adalah putra pertama dari Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Beliau wafat ini pada hari Selasa Pahing 7 Oktober 2025. Tadi proses menyolatkan jenazah beliau ini bersama dengan para santri dan para jamaah, dan beliau dimakamkan yaitu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 8 di pemakaman komplek Makbarah Kiai Haji Nawawi. Ya, jadi jenazah beliau itu dimakamkan di dekat dengan jenazah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Ini duka yang sangat mendalam bagi kita semuanya, terutama kami para santri yang merasakan duka yang sangat besar karena merasa kehilangan beliau yang selama ini beliau sudah mengajarkan banyak ilmu kepada kami semuanya, ya, sampai wafatnya beliau. Tentunya beliau wafat dengan banyak meninggalkan warisan, yaitu warisan berupa ilmu, ya, ilmu kepada santri, ya, meninggalkan banyak amal, banyak kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, ini liputannya tentang siapa sosok, yaitu Kiai Haji Asyim Nawawi, sehingga kita bisa mengetahui lebih dalam tentang profil beliau, biografi beliau, sehingga kita nanti bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kiai Haji Asyim Nawawi wafat, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul, sosok pewaris ilmu dan keteladanan sang ayah. Kabar duka menyelimuti keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur Ngrukam Bantul, Yogyakarta pada Selasa Pahing 7 Oktober 2025. Beredar luas di berbagai grup WhatsApp kabar wafatnya Kiai Haji Asyim Nawawi, salah satu dewan pengasuh pondok yang dikenal alim dan tawadhu. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman resmi Pondok Pesantren An-Nur, almarhum Kiai Haji Asyim Nawawi meninggalkan 4 orang anak, 2 menantu dan 4 cucu. Sosoknya dikenal sebagai penerus perjuangan ayahandanya, Al-Maghfurullah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, pendiri Pondok Pesantren An-Nur Ngrukam, serta ibundanya yaitu Nyai Hajah Walidah Munawir, putri dari Kiai Haji Munawir Krapyak, seorang ulama besar ahli qiraat di Yogyakarta. Sebagai pengasuh pesantren, Kiai Haji Asyim dikenal memiliki keistiqomahan tinggi dalam mendidik para santri, khususnya dalam bidang tasawuf. Setiap pagi beliau mengaji
Cian Kitab Al-Hikam, kitab karya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menjadi rujukan utama dalam ilmu tasawuf. Pengajian tersebut diikuti oleh para santri takhasus dan mahasiswa dari berbagai daerah yang menimba ilmu di Pondok Pesantren An-Nur. Kitab Al-Hikam memang memiliki kedekatan khusus dengan keluarga besar pesantren. Ayahanda beliau, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, dikenal sangat mencintai kitab ini dan menjadikannya sebagai salah satu bahan pengajaran utama di An-Nur. Kiai Haji Asim meneruskan tradisi keilmuan itu dengan penuh kesungguhan, menanamkan nilai-nilai ikhlas, zuhud dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pengajiannya. Ya, ini betapa Kiai Haji Asim Nawawi ini meneruskan perjuangan dari Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Ya, beliau ini memperdalam dalam bidang ilmu tasawuf sehingga wajar kemudian meneruskan pengajian dari ayahanda beliau yang bernama Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, yaitu bidang tasawuf yang diantaranya yaitu kitab Al-Hikam karya dari ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wafatnya Kiai Haji Asim Nawawi menjadi kehilangan besar bagi dunia pesantren dan umat Islam di Yogyakarta. Banyak santri, alumni, dan masyarakat yang mengenang beliau sebagai sosok ulama yang bersahaja, penuh kasih dan istiqomah dalam menyiarkan ilmu serta menjadi tradisi keilmuan pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal baik beliau, mengampuni segala khilaf dan menempatkannya di sisi terbaik bersama para ulama sholihin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu sekilas tentang beliau almarhum, yaitu Kiai Haji Asim Nawawi, ya, putra dari pendiri sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren An-Nur, yaitu Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz Al-Hafidh. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, terutama kami para santri, bisa meneladani perjuangan beliau sehingga bisa mengamalkan apa yang menjadi dawuh-dawuh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa nasihat yang bisa kita contoh atau bisa kita ingat-ingat sebagai pepiling dalam kehidupan kita, yaitu dawuh-dawuh atau nasihat kalam hikmah dari Kiai Haji Asim Nawawi. Ya, diantaranya ini hikmah yang beliau sampaikan ini dari Kiai Haji Asim Nawawi saat mengaji kitab Al-Hikam. Ini dicatat oleh beberapa santri sehingga dikumpulkan menjadi kalam hikmah yang sangat luar biasa. Nah, ini diantara beberapa dawuh-dawuh beliau saat mengaji kitab Al-Hikam bersama para santri takhasus dan juga para mahasiswa. Nah, kitab Hikam iki biyen wis biasa diajar Mbah Nawawi. Nah, kula cuman nerusake sing biasa diajari Mbah Nawawi. Kula niku pengen lestariake kitab senengane Bapak. Nah, ini jadi tujuan beliau melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam ini sebagai bentuk melestarikan kitab klasik warisan para ulama dan juga meneruskan yaitu perjuangan dari ayahanda Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Ya, kitab senengane Bapak Mbah Nawawi yaitu Fiqih Fathul Mu'in, Tauhid Dasuki, Tasawuf, yaitu kitab Hikam. Kitab iki barokahe gede, kitab iki angel, lek maca angel, nek memahami angel, nek ngelakoni angel. Jadi Kiai Asim Nawawi ini ya termasuk ulama yang sangat faham tentang ilmu tasawuf. Jadi beliau itu backgroundnya yaitu ilmu tasawuf, ya, sehingga memahami bahwasanya kitab Al-Hikam ini kitab yang sangat dalam pengetahuannya, sehingga hanya orang-orang yang bersih, hanya orang-orang yang tulus ikhlas, suci hatinya untuk mau mengaji kitab Al-Hikam. Nek wis atine lurus, nek ngandani muridnya gampang, nek
ngandani nganggo ati ya ditampani nganggo ati. Ya. Ibadah iku ngawula nek wis ngawula bakal dadi rumangsa kawula. Nah, ini sangat luar biasa bahwasanya kita ini hendaknya sadar sebagai seorang hamba. Ya. Itulah kenapa kita kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rasa tulus ikhlas, bukan semata-mata mencari keuntungan dunia. Nek ngaji iku nahune sing mempeng kudu paham. Ibadahe abdun iku takut neraka, pengen masuk surga. Itu niatnya abdun. Nek arifin iku ibadahe sing didelok Allah tok, saobabahe iki gara-gara Allah. Ana musibah ora usah dinemen-nemenke, nek oleh nikmat ora dinemen-nemenke. Artinya suka dan duka ini jangan kemudian menyebabkan kita larut. Ya, jangan terlalu sedih, jangan terlalu bersenang-senang. Wayai mulang ya mulang, wayai nyambut gawe ya nyambut gawe, aja dicampur aduk. Mulang tapi niatnya nyambut gawe. Jadi harus memisahkan dari sekian aktivitas kita itu sesuai dengan nikmatnya, dengan niatnya. Wong ora gelem nyambut gawe iku afate cobaan akeh iso tomak. Menungso iku senengane kesusu, ndonga marang Gusti Allah aja juwet-juwet, tapi duwe keyakinan nek ndonga marang Gusti Allah mesti disembadani. Sing penting ndonga ning awake dhewe, ora iso ngalim awake dhewe, muga-muga diparingi zuriyah kang apik. Nah, ini harapannya agar kita semuanya bisa memiliki keturunan yang soleh-solihah, yang alim, yang ahli ibadah, yang ahli ilmu. Gusti Allah orang yang ake dungane awak dewe mungkin nggo ning anak turune pengen terkenal iku gara-gara nuruti nafsu ya. Jadi keinginan agar menjadi populer, terkenal di masyarakat, dikenal segala jasanya, kebaikannya ini adalah bagian dari nafsu ya, nafsu yang tersembunyi yang tidak semua orang bisa menyadarinya. Murid wong kang ngarepake wusul marang Allah. Nek dadi pedagang ora usah dadi petani, rezeki iki wis ana sing ngatur. Kawitan iku penting, nek kawitane krana Gusti Allah ya bakal oleh, nek kawitane elek ya engko akhire elek. Jadi ya niat dalam memulai aktivitas ya, jadi dinilai dari niatnya. Kalau kita niatnya karena dunia, apalagi niatnya keburukan, maka hanya akan mendapatkan keburukan. Nek wajah bunga, artinya bunga, wajah iku cerminan ati. Istiqomah iku temuju maring Gusti Allah, nek karomah krana nuruti nafsu. Jadi terutama kita semuanya bagi para pelajar adalah istiqomah, bukan hanya ingin mencari keampuhan, kekeramatan. Ya, itulah yang dianggap orang yang menuruti hawa nafsu. Maka ngaji iku ben ora atos atine, duwe HP iku pelengkap ben wangun ning dunya. Jadi kita menikmati dunia, segala fasilitas yang ada ini hanya sekedar untuk memantaskan diri, bukan kemudian tergila-gila dengan dunia. Ngaji hikam iku tak wanek-wanekke, nek ora wani ya kudu wani. Nek ora wani kapan wanine. Ati iki kok akeh zikire nggo dadi basirah, engko dadi basirah peninggal ati. Nek ana wong ngaji pinter ning batine kurang khusyuk, engko muridnya kurang, murid iki fotokopine guru. Nek dadi guru ya dibeneri batine. Takwa iku nganggo ilmu, ora sak-sake apa-apa diilmuni. Sampeyan ngaji ning rukam iki niate sing apik. Nek wis omah ning omah nek iso isih alaqah atau hubungan karo gurune dikirimi Fatihah, iku jenenge alaqatul batiniyah, hubungan batin. Awake dhewe iso ngene mergo guru. Mulai iku ora cukup dohire tok, tapi juga batine dikirimi Fatihah muridé. Kadang-kadang akal kalah karo nafsu, akal ojo sampai kalah karo nafsu. Bapak Mbah Nawawi mbiyen ning Krapyak mulang Fathul Muin, setiap Selasa ngontel mbiyen durung ana sepeda motor. Ini perjuangan dari Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, orang tua beliau ini dari Ngerukam, Pondok Harjo Sewon Bantul ini ke Krapyak, pondok pesantren Krapyak,
atau Al-Munawwir ini ngontel ya, naik sepeda demi untuk menyebarkan ilmu. Dan ini masih banyak dawuh-dawuh beliau, dawuh-dawuh Kiai Haji Asyim Nawawi yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Harapannya dengan banyaknya dawuh yang beliau sampaikan, ini bisa kita ingat-ingat menjadi peringatan bagi kita semuanya agar bisa menjalani kehidupan dengan baik, tidak seenaknya. Kita bisa lebih waspada, hati-hati dalam menjalani kehidupan, sehingga harapannya kita semuanya akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebih ada 100 nasihat yang diabadikan oleh seorang santri saat mengaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan wafatnya beliau sehingga anak keturunan beliau bisa memperjuangkan atau melanjutkan perjuangan beliau, yaitu berjuang di jalan Allah, membesarkan kalimat Allah, berjuang menyebarkan ilmu. Terutama para santri kita semuanya senantiasa ingat perjuangan beliau, senantiasa mendoakan mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga. Ya, beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila hadrati Kiai Haji Asyim Nawawi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.